Nah, itu kesalahan dari KPU. Mestinya KPU dari awal fasilitasi perdebatan-perdebatan antara calon presiden ini kendati belum ada wakil presiden di kampus supaya viralnya itu datang dari wilayah yang punya metodologi. Kalau viral hanya karena kelucuan kan itu nggak ada gunanya sebetulnya pendidikan politik. Nah, saya mau salahkan KPU karena KPU tidak menjadi public educator. Viral itu mesti di dalam konteks edukasi itu. Sekonyol apapun ide itu, kalau dia diviralkan hanya demi sensasi tanpa substansi, itu nggak ada gunanya. Kita pakai sebagai acuan untuk memilih nanti itu. Banyak kajian bagaimana yang viral di TikTok itu yang lucu-lucu, yang goyang-goyang, yang musik-musik gitu ya, Moroki. Nah, ini gimana cara mengimbangi agar konten-konten yang viral di media sosial ini bisa memberikan dampak yang positif lah ya, terutama bagi para netizen dan juga para pengambil kebijakan. Contohnya seperti dulu di Bima ya, Bima itu apa yang Lampung kontennya viral bisa memberikan perubahan akhirnya, perbaikan jalan gitu ya di Lampung dan beberapa jalan di Sumatera gitu. Nah, itu gimana caranya agar yang apa yang dilakukan Bima itu bisa terulang lagi, dan juga contohnya pengungkapan kasus-kasus ini ya flexing, korupsi itu melalui konten yang viral itu bisa merwujud menjadi sebuah perbaikan. Nah, bagaimana Bung Rocky melihat pola itu nih agar bisa terus kita ulang agar hal yang viral ini bisa bisa membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Kan problemnya mengolah isu supaya viral itu demi apa itu? Tentu demi konteks persaingan ideologi, persaingan paradigma atau persaingan program pada akhirnya itu. Tapi itu kan nggak ada hari ini karena masing kan kita belum punya calon presiden kan. Yang disebut calon presiden oleh konstitusi adalah kalau dia udah punya wakil presiden. Dan itu baru kita lihat keutuhan perspektif dari si presiden dan wakil presiden. Baru itu diujikan di dalam wacana publik. Siapa yang viral, siapa yang kalah debat misalnya itu. Kan selama ini belum bisa. Karena tetap nggak ada, itu kita baru tunggu tanggal berapa, tanggal 10 September baru itu dimulai itu sesuatu yang betul-betul otentik. Nah, itu kesalahan dari KPU. Mestinya KPU dari awal fasilitasi perdebatan-perdebatan antara calon presiden ini kendati belum ada wakil presiden di kampus supaya viralnya itu datang dari wilayah yang punya metodologi. Kalau viral hanya karena kelucuan kan itu nggak ada gunanya sebetulnya pendidikan politik. Nah, saya mau salahkan KPU karena KPU tidak menjadi public educator. Viral itu mesti di dalam konteks edukasi itu. Sekonyol apapun ide itu, kalau dia diviralkan hanya demi sensasi tanpa substansi, itu nggak ada gunanya. Kita pakai sebagai acuan untuk memilih nanti itu. Jadi problem kita selalu ada di dalam sifat teknis dari pemilu ini. Padahal pemilih itu punya perspektif lain, yaitu perspektif etis, perspektif pedagogisnya, bukan sekedar demagogisnya. Itu yang seringkali dilupakan atau memang diabaikan. Karena yang diukur kan cuma elektabilitas. Padahal elektabilitas tanpa intelektualitas, tanpa etikabilitas itu nggak ada gunanya. Kita mau lihat pertandingan viral itu di dalam pertandingan kontra argumen, bukan saling kirim sentimen. Ini soalnya. Jadi kualitas viral ini juga dangkal sebetulnya, apa namanya, ya konyol juga. Tetapi itu menunjukkan bahwa nggak ada persaingan politik di kita, yang adalah persaingan dendam, persaingan sentimen, dan itu memperburuk proses pemilihan nanti itu. Tapi saya kira itu penting untuk dibaca oleh generasi baru yang menganggap bahwa viral yang tidak substansial itu akan mendorong swing voters itu makin tinggi nilainya, tuh makin tinggi jumlahnya.